Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Hoirudin. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang terus standby, terus support channel ini dengan subscribe, dengan like, dengan komen. Mudah-mudahan channel ini terus bisa berkembang dan memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Dan kali ini saya akan coba membahas terkait istilah di dalam Facebook Ads. Ada teman-teman mungkin sudah tahu ya, tentang CBO dan ABO gitu ya. Nah, ini juga sangat penting karena memang belum dibahas di channel ini. Kadang untuk para pemula itu masih bingung apa sih itu CBO, apa itu ABO gitu ya. Kemudian kapan digunakan CBO dan kapan juga menggunakan ABO gitu ya. Nah, simak sampai selesai. Saya akan coba berikan penjelasan tentang apa itu CBO dan apa itu ABO gitu ya. Oke, baik guys. Jadi kita akan mulai dari CBO dulu. Nah, CBO ini sebetulnya singkatan dari Campaign Budget Optimization gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Ini berhubungan dengan anggaran Facebook Ads teman-teman. Ketika menggunakan CBO itu artinya anggaran disimpan di campaign gitu ya. Jadi ketika teman-teman mungkin membuat campaign itu ada pilihan aktifkan CBO biasanya di awal, kemudian menuliskan anggaran. Nah, itu artinya anggaran disimpan di campaign. Nah, lalu kemudian manfaatnya apa? Ketika teman-teman mengaktifkan CBO, kemudian teman-teman membuat campaign, maka nantinya ketika performa iklan itu berjalan, si Facebook akan memilihkan secara otomatis di mana anggaran itu diberikan kepada set iklan yang memiliki performa paling bagus. Nah, ini juga akan menghemat kerja teman-teman, tidak perlu manual memantau gitu ya. Tinggal teman-teman lihat ketika nanti performanya, resultnya bagus, maka teman-teman bisa memutuskan apakah itu menaikkan anggaran atau enggak. Cuman masalahnya ketika teman-teman menaikkan anggaran, karena memang anggaran disimpan di Facebook dan dibagi menjadi beberapa set iklan yang teman-teman buat, meskipun ada satu set iklan atau mungkin dua set iklan yang performanya bagus karena memiliki prioritas anggaran, kadang itu tingkat kestabilannya itu tidak bisa ditentukan gitu ya. Kadang bisa jadi bagus, kadang enggak gitu ya, kayak gitu. Nah, itu dia CBO. Nah, CBO juga ketika teman-teman memiliki anggaran yang minim itu bisa digunakan, dan itu lebih disarankan karena ya yang namanya anggaran terbatas, lebih baik kita menggunakan CBO agar kita menyerahkan Facebook memberikan prioritas anggaran kayak gitu. Nah, mudah-mudahan jelas ya tentang CBO. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ABO atau ABO gitu. Nah, ABO ini singkatan dari Ad Set Budget Optimization. Nah, artinya anggaran teman-teman itu disimpan di ad set, jadi bukan di campaign. Nah, ketika teman-teman beriklan dan menyimpan anggaran di ad set, maka teman-teman tidak perlu mengaktifkan CBO di awal gitu ya ketika men-set iklan. Nah, ketika teman-teman men-set anggaran ad setnya berapa, nah ketika membuat beberapa set iklan, teman-teman di sini kelebihan menggunakan ABO itu teman-teman bisa lebih cepat memutuskan di mana sih set iklan yang bisa saya naikkan gitu ya. Dan itu akan lebih independen karena satu persatu gitu ya, berbeda, jadi masing-masing gitu ya. Jadi enggak kayak CBO itu menjadi satu akumulasi gitu ya. Jadi Facebook memprioritaskan. Tapi kalau ABO itu secara manual, teman-teman bisa lebih memilih secara awal menaikkan anggaran di set iklan yang performanya bagus, itu bisa dinaikkan anggarannya sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau memang ingin lebih cepat memutuskan, itu ABO itu bagus gitu ya. Meskipun secara praktik kadang CBO dan ABO itu kadang itu berhubungan dengan kita feel dan membaca mana iklan itu yang bagus gitu ya. Nah, makanya teman-teman bisa mencoba CBO dan bisa mencoba ABO gitu ya. Tapi di ABO itu ketika teman-teman melihat, memantau bagian ad set gitu ya, itu ada performa iklan yang jelek, teman-teman bisa turunkan. Kemudian ada yang performanya bagus, teman-teman bisa menaikkan sesuai dengan keinginan.
Nah, abo ini juga berhubungan dengan ketika teman-teman punya anggaran lebih, ini abo juga bisa teman-teman gunakan. Karena kalau yang anggarannya minim, itu teman-teman disarankan menggunakan CBO gitu guys. Nah, lalu pertanyaannya, kita bagusnya menggunakan CBO atau menggunakan abo gitu. Nah, itu balik lagi kepada teman-teman semuanya. Tentu teman-teman sendiri yang mengujinya, teman-teman yang membuat iklannya, yang pasti silahkan teman-teman gunakan dua-duanya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lebih senang memantau di laptop, kemudian lebih senang memutuskan secara cepat, itu menggunakan abo gitu ya. Meskipun itu pun nggak selalu mutlak gitu. CBO dan abo dua-duanya punya positioning gitu ya. Nah, yang pasti kembali lagi, iklan yang bagus itu adalah yang profit gitu ya. Jadi nah, ini juga terkait ketika menaikkan anggaran, kadang ketika menggunakan abo itu cenderung lebih stabil karena anggaran itu disimpan di adset gitu ya. Jadi ketika ada yang performanya bagus, dinaikkan anggaran itu kadang lebih stabil. Gitu guys. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi ini, dan teman-teman silahkan klik like, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, dan mudah-mudahan channel ini terus bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Saya Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.